Pak Pendi, sawit kita kurang apa ini Pak Pendi? Karena udah lama nggak dirawat. Tolong infonya, harus pakai pupuk apa, perawatan apa? Nih Pak Pendi, nih kekurangan unsur apa? Bibit Sofin dari PT Sofin, bibit unggul. Nih, pelepahnya kering. Ini gara-gara dipupuk sama pupuk kandang kotoran ayam. Habis dipupuk kotoran ayam, pelepahnya langsung kering. Ini contoh bibitnya Pak Pendi, buahnya muter, tapi kurang perawatan aja, kurang pupuk apa. Ini udah. Salam Planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas yang udah curhat kepada The Brondol, mengirimkan videonya berkaitan dengan perawatan kelapa sawit. Jadi kalau kita melihat apa ya, kebun yang mau dirawat kembali atau yang lama ditinggalkan, pasti yang terjadi yang pertama memang kondisinya adalah kekurangan unsur hara hampir seluruhnya. Ciri khasnya mesti akan banyak pelepah yang mengering, kemudian buahnya nggak ada, kemudian bibitnya kadang-kadang ada yang pucat itu, kemudian ada juga yang kok bintik-bintik ya, karena memang kekurangan unsur hara hampir keseluruhan. Kekurangan nitrogen akan menyebabkan pucat pada tanaman kelapa sawit kita secara menyeluruh, yang nanti ujung-ujungnya pelepah bawahnya mesti akan kering. Magnesium juga mesti akan mengeringkan, dan kalium, kekurangan kalium dalam hal ini adalah menyebabkan bintik-bintik. Kemudian kalau fosfor mungkin kekurangan unsur haranya susah ditebak. Kalau dilihat dari tanamannya biasanya hanya menggunakan gulma-gulma yang di sekitar tanaman kelapa sawit. Kalau dia ungu berarti biasanya kekurangan fosfor. Misalnya kayak yang euphorbianya itu kok banyak yang warnanya ungu, kemudian lalangnya, kalau ada lalang-lalangnya ungu berarti memang kekurangan fosfor. Ini ciri-cirinya. Namun satu hal yang ingin saya sampaikan, ketika kita mau merehabilitasi lahan yang lama ditinggalkan ini, maka penggunaan pola pupuk itu penting sekali. Tadi di video disampaikan, Pak Pendi, ini kekurangan unsur hara apa? Sebenarnya cuma pengen jawab, kurang banyak. Jadi kekurangan unsur hara adalah hampir keseluruhan, kalau terlihat dari tanamannya. Sehingga kalau kita akan bahas, jadi saya juga bingung mau jawabnya dari mana ya, mau bagaimana sih langkah perbaikannya. Mungkin sudah disemprot, segera masukkan dolomitnya. Kemudian sekali lagi pola yang bisa diambil oleh Mas ada dua, yang mungkin pola tunggal dan pola majemuk. Kalau mau pola tunggal berarti nanti urutannya adalah dolomit, rock fosfat, urea, KCl. Seperti yang dijelaskan detail di beberapa vlog The Brondol. Kalau pola yang kedua masih mau ambil adalah tetap dolomit yang nanti dikombinasi dengan NPK. Lah NPK karena ini sudah memasuki panen sebab dengan tanaman yang seperti itu. Tapi masih juga masih memilih ya, kalau tanamannya seperti itu apakah pakai 12, 12, 17 juga. Kalau saran saya sih kalau tanamannya lama ditinggalkan lebih bagus pakai 12, 12, 17 2 dulu. Selama misalnya setengah tahun atau setahun kembali lagi nggak ada masalah. Dan sekali lagi sahabat The Brondol, dan sekali lagi terima kasih Mas, saya pakai videonya untuk menerangkan kembali lagi kepada banyak sahabat-sahabat The Brondol. Ketika kita merehabilitasi lahan seperti ini, maka yang harus kita lakukan adalah memahami step by step pemupukannya. Itu jangan sampai kita berharap langsung berharap buah dalam waktu 5 bulan sampai 6 bulan. Di antara waktu-waktu ini adalah banyak orang-orang galau yang mencari pemupukan alternatif yang langsung berbuah. Wow, ini banyak. Tapi kalau saran saya jangan. Lebih bagus sekali lagi tebarkan dolomitnya setelah disemprot semuanya seperti gambar di sini. Walaupun nanti kita akan bahas mengenai
pengendalian gulmanya, yang menurut saya nanti kedepannya jangan seperti itu. Kalau seperti itu semuanya disemprot total juga kurang tepat sebenarnya. Kemudian yang kita akan bahas tentang pupuk polanya. Sekali lagi, tebar dulu dolomitnya. Dolomitnya misalnya 1,5 kilo, nggak ada masalah, tebar aja merata di piringannya. Kemudian piringan agak keluar setelah dibersihkan, kemudian masuk ke rock fosfat. Kalau mau pakai karena ini lahannya mineral, misalnya mau pakai rock fosfat, ya alhamdulillah nggak ada masalah, tidak ada masalah. Ditebarkan, kemudian misalnya dolomitnya 1,5 kilo untuk pertama kali penggunaannya. Kalau memang mau pakai tunggal, maka segala pakai rock fosfat. Rock fosfatnya masukkan sekilo sampai 1,25 kilo, ya nggak apa-apa, tebarkan. Kemudian nanti masuk urea setelah dolomit ke rock fosfat, misalnya 2 minggu. 2 minggu mau ditebar pakai rock fosfat juga nggak apa-apa. 1 bulan lebih baik sebenarnya. Tapi setelah rock fosfat ke urea, ini baiknya adalah sebulan, tebarkan ureanya. Itu. Dengan catatan untuk urea dan KCl nantinya harus ada hujan, Mas. 1 minggu minimal tanahnya adalah lembab, supaya kita tidak memupuk langit gara-gara memupuk urea di musim kemarau panas blenter itu semuanya, ya jangan sampai menunggu. Tapi jeda antara rock fosfat sama urea tetap satu bulan lebih bagus. Kemudian dari urea ke KCl adalah 2 minggu sampai 1 bulan. Yang ingin saya sampaikan adalah penuhi dulu, Mas, semuanya itu. Baru kita berharap nanti buahnya akan wow. Tapi kalau pengeringan seperti itu, kemudian kita berharap cepat, ya berat. Itu kalau kita menggunakan pupuk tunggal. Tapi kalau misalnya mau pakai pupuk majemuk atau NPK, 1,5 kilo dolomit masukkan dulu, kemudian 1 bulan ke depannya adalah menggunakan NPK. Mau pakai 12, 12, 17, 2 plus trace elemennya monggo. Kalau mau pakai langsung 13, 8, 27, 4 plus 0,6, 5 atau 0,5 boron, ya monggo saja misalnya. Tapi pastikan bahwa umur segitu sekitar beberapa tahun, ya itu saya lihat. Itu bisa menggunakan, misalnya kita tetapkan saja 4 kilo misalnya. Setahun dulu nggak apa-apa untuk perbaikan itu. Tapi kalau Pak Pendi lebih bagus mana sih kalau untuk perbaikan ini? Sebenarnya nggak ada masalah, mau pakai tunggal mau NPK juga nggak ada masalah. Tapi kalau memang urgent dan ada hujan pada itu, tebarkan dulu dolomitnya, sebulan masukkan NPK 13, 8, 27, 4. Misalnya mau 2 kilo juga nggak apa-apa, tebarkan merata yang dengan menggunakan pola yang agak melebar seperti itu, supaya penyerapannya akan lebih bagus. Karena kalau terlihat dari lahannya ini datar, jadi mau ditebar juga nggak ada masalah. Seperti itu, Mas, untuk pola perbaikan dari sistem pemupukannya. Dan jangan lupa tambahi boronnya, menggunakan boron sekitar 150 sampai 100 gram seperti itu. Tapi ingat, nanti jangan berharap bahwa produksi akan wow dulu dalam beberapa bulan, ya, Mas, karena memang butuh waktu untuk penyerapannya. Nah, yang ingin saya garis bawahi lagi adalah bicara tentang pengendalian gulmanya. Sahabat Entrepreneur semuanya, kalau lahannya disemprot seperti ini dan ya lahannya berpasir, sangat tidak cocok. Karena kalau lahan berpasir, gulma ini akan membantu kita untuk menahan air untuk lahan kita itu sendiri. Sehingga yang harus kita lakukan untuk ketika kita bertemu dengan lahan-lahan seperti ini, malah justru yang kita kendalikan hanya pasar pikulnya, piringannya saja. Gawongannya jangan disemprot semua, kecuali anak kayu dan lalang, semprot aja semuanya. Ini mungkin untuk kedepannya. Kemudian sahabat Entrepreneur semuanya, satu lagi sudut pandang yang tidak boleh salah. Itu, Pak Pendi, apakah harus saya pruning dulu? Ini banyak orang mengatakan seperti itu. Harus saya pruning dulu. Kalau saran saya, kalau memang setelah 2,5 tahun sampai 3 tahun ditinggalkan, yang kering 100% turunkan juga nggak ada masalah. Mau di pruning kering yang itu. Tapi jangan dipaksa songgo nomor 19, Mas. Ketika kita ngomongin lahan perbaikan itu, songgo adalah nomor terakhir nantinya. Yang penting bagaimana menimbulkan buah yang ada di lahan kita dengan membagusi vegetatifnya. Karena tidak akan mungkin lahan yang mengering seperti ini, daun yang mengering seperti ini, kemudian nanti buah gede-gede, itu nggak mungkin, Mas. Sekali lagi nggak mungkin, apalagi lama ditinggalkan. Sehingga memang step by stepnya. Kalau perlu malahan justru ketika kita mau rehabilitasi, apalagi ada janjangan kosong, setelah pembersihan seperti ini, kalau saran saya malah masukin janjangan kosong dulu, baru nanti kita masuk ke pola. Itu akan jauh lebih bagus. Walaupun memang di beberapa tempat tidak tersedia janjangan kosong
itu sendiri. Tapi kalau memang ada jantungan kosong lebih bagus. Kalau tidak ada, ya kita pakai pupuk organik lainnya juga nggak ada masalah. Apalagi perbaikan kondisi lahan seperti ini adalah lahannya berpasir. Ini yang harus kita catat bareng-bareng. Kalau lahan berpasir, mau dipupuk apapun, pola juga nggak ada gunanya. Karena sekali lagi dipupuk urea pun ureanya tetap akan ke bawah kalau kena air. Kalau kena panas sedikit nguap, kalau ke bawah. Jadi memang percuma saja. Lebih bagus menggunakan bahan organik sendiri untuk bagaimana menahannya ke depannya. Kalau lahannya berpasir. Kalau lahannya tidak berpasir, maka ya langsung pola pupuk juga nggak apa-apa. Kalau seandainya ada bahan organik akan jauh lebih bagus. Tapi kalau memang bahan organiknya memang tidak tersedia, ya mau pola apa boleh buat, ya udah segera dolomitnya masuk. Tapi kalau ada pupuk organiknya masuk, baru sebulan kemudian baru pakai dolomit, Mas. Seperti itu, harus berpola-pola ini seperti itu. Itu yang mungkin bisa dijelaskan oleh Ente Brondol bicara tentang perbaikan lahan ini. Dan sekali lagi kuncinya adalah pada dosis pupuk, ketepatan urutan pemupukan akan memberikan dampak bagaimana penyerapan akan lebih baik, Mas. Seperti itu. Kemudian kalau seandainya jumlah, pasti akan berapa banyak sih efisiensi yang bisa atau jumlah unsur hara yang bisa diserap oleh tanaman kelapa sawit itu sendiri. Mungkin itu saja. Semoga setelah dilakukan pola semakin membaik lahannya dan masih sebagai pemilik lahan bisa mendapatkan hasil yang sempurna demi pundi-pundi bagi keluarga. Sehat selalu sahabat Ente Brondol semuanya dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.